Hi in people, welcome to Proper Tips, part of today's property. Di Proper Tips kita mau membahas seputar rumah, financial planning, inspirasi desain, dan tips menarik lainnya seputar properti. In people, hunian itu udah menjadi kebutuhan primer ya, yang diidam-idamkan setiap orang. Bahkan Gen Z dan milenial aja berlomba-lomba untuk punya hunian, baik itu rumah tapak bumi ataupun apartemen. Lalu gimana sih tren properti di Gen Z dan milenial? Buat cari tahu, Giselle akan ngobrol langsung sama ahlinya. Nah, itu dia orangnya. Pak Margo. Apa kabar? Sehat. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Luar biasa baik. Oke, Pak Margo, in people nih. Kita perkenalkan, ini ada Pak Margo Kusiono dari Century 21 Prioritas. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Pak, pengen nanya-nanya sambil jalan-jalan. Boleh. Century 21 Prioritas itu apa sih, Pak? Boleh dijelasin ke in people? Oke, kalau kita bicara properti itu global banget ya, Giselle ya. Properti itu banyak banget ya. Salah satunya itu developer atau broker properti. Nah, kita lebih spesifik ke broker properti. Broker properti itu yaitu yang menjualkan properti. Bisa yang produknya primary market yang dari developer nih. Yeah. Dia launching rumah, dia launching apartemen, ya kita bantu pasarin. Bisa yang secondary market. Jadi orang punya rumah atau punya toko, punya tanah, punya apa, dititipin sama kita. Jadi broker properti. Broker properti ada dua nih, Giselle. Ada yang lokal, ada yang internasional. Oke. Nah, saya yang internasional karena Century 21 itu adalah broker properti internasional yang dari Amerika. Oke. Nah, kita sinergi kerjasama dengan Ciputra Group. Wow. Jadi ada Century 21 Indonesia. Century 21 Indonesia ada kurang lebih 60 kantor seluruh Indonesia. Salah satunya Century 21 yang ada di Cempaka Putih nih, Giselle. Kebetulan ini posisi ada di Cempaka Putih kan? Yep, yaitu Century banget. 21 Prioritas. So, artinya tuh Century 21 Prioritas adalah agent properti yang akan membantu Anda memasarkan properti bisa primary ataupun secondary. Wow, kalau gitu mah nggak usah ragu lagi ya buat yang people yang mau cari-cari hunian, bisa langsung ke Century 21 Prioritas, ketemu Pak Margo. Pak, biar kita ngobrol lebih asik, kita ngobrol di sana yuk, Pak. Di mana itu? Situ tuh. Kita ke sana ya? Yuk, thank you. Pak Margo, langsung aja nih aku pengen nanya, kalau ngomong soal properti, itu sekarang tren penjualannya bagaimana sih, Pak? Kalau kita bicara tren properti ya, jadi properti itu kalau saya bagi itu ada namanya rumah, ruang usaha itu ada ruko, ya ada kios, terus yang kedua itu apartemen. Ya, tren properti saat ini, analisa data yang ada di kami, tetap rumah atau hunian landed house ya, rumah tapak itu masih dicari sama orang-orang saat ini gitu loh, bisa. Oke, rumah tapak itu masih menjadi primadona ya? Primadona masih. Oke, kalau kita ngelihat ke Gen Z dan juga milenial, mereka tuh mostly sekarang tuh lebih pilih untuk sewa atau beli nih, Pak? Ini pertanyaan ini sebenarnya dilema nih buat Gen Z ya. Data yang saya lihat, kebetulan saya ada di industri ini, Gen Z itu dilema antara sewa dan beli. Cuma data yang saya lihat, ini Gen Z itu lebih condong ke sewa karena dia. Ya. Tapi saran saya buat generasi Gen Z ya atau milenial, saran saya tuh harus beli deh. Karena satu hal ya, properti itu harganya akan terus naik, Giselle. Ya. Betul. Nih gue kasih contoh ya. Hari ini beli mobil 1M dan beli properti 1M. 5 tahun kemudian harga mobil turun. Saat tidak bicara ke industri otomotif ya, kita bicara investasi properti ya. Betul. Harga properti akan naik. Semakin tahun itu akan naik, makanya Gen Z merasa, berat juga ya beli properti ya. Jadi orientasi dia, jadi ini gue sewa aja sih. Sebenarnya saran saya nih, paksain deh. Kan sistem pembayaran ada 3. You bisa beli cash. Caranya gimana kalau cash? Ya bisa aja pinjam orang tua deh. Atau dicicil bertahap, dicicil aja berapa kali cicilannya, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 4 bulan, tergantung lah. Atau yang lagi ngetren sekali bisa lewat KPR Bank. Nah, menarik nih. Bapak udah mention soal KPR, aku jadi penasaran. Sebenarnya berapa persen gitu ya kayak angsuran KPR yang baik untuk diimplementasikan untuk ke Gen Z sama milenial gitu, yang untuk bisa mereka lakukan. Berapa persen dari penghasilan mereka gitu. Terus
jangka waktunya berapa, baiknya gitu berapa supaya mereka tuh bisa tetap punya hunian dengan KPR-nya juga nggak memberatkan, di mana dia harus tetap menjalani hidup kan Pak gitu. Berapa Pak sarannya? Setuju. Jadi gini Sel, kalau kita bicara normalnya ya sepertiga lah. Contoh, kalau gaji Anda 10 juta, ya minimal Anda 3 juta lah untuk KPR-nya. Sisanya kan ada biaya hidup. Iya, betul. Ya, Anda ada saving atau apa, pendidikan whatever apapun ada. Nah, sekarang kalau kita bicara KPR nih, saya sarankan ke Gen Z. Kan nggak semua orang Gen Z juga, tanda kutip sekarang gajinya di 1 digit. Betul. Ada yang UMR. Bagaimana menyiasatinya? Iya, buat yang UMR gimana tuh? Nah, gitu. Makanya ada beberapa nih, saya cuma saran nih, sekali lagi saya ke Gen Z. Yuk kalau Anda punya keahlian kerja di satu tempat, ada waktu luang, cari bisnis tambahan. Oke, jadi naikin supaya menambahkan income-nya dong, satu. Yang kedua, cari juga jangan sampai dikasih bunga-bunga menarik, ujung-ujungnya entar ngikat Anda. Dilihat kan, ada suku bunganya berapa, ntar di fix and cap, ntar dikasih fix 2 tahun, ntar kesononya plottingnya ikut suku bunga, ntar ngikat itu, hati-hati gitu loh. Jadi buat Anda yang mau beli rumah lewat atau properti lewat KPR, Anda juga harus teliti. Gitu. Contoh, jangan sampai memaksakan, akhirnya ujung-ujungnya cicilan ketiga, keempat, kelima, ujung-ujungnya mogok kan. Ya, sayang juga. Jadi amannya seperti lebih bagus kalau Anda punya penghasilan. Misalnya nih, saya kasih gambaran 15 juta, Anda cicilan 3-4 juta masih aman lah. Ini masih biaya hidup, masih bisa nabung, bisa apa. Jangan sampai Anda punya penghasilan 6 juta, cicilan 3 juta, wah mabok nih. Mabok nih. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak sih cicilan yang sebulan 3 juta? Ada nggak tuh, ada 4 juta? Nah ada. Cuma orientasinya kalau landed house di Jakarta susah. Condongnya saran kita ke apartemen. Baik. Kalaupun ada landed house, saya bilang di Jakartanya Jakarta coret. Bisa Anda lari kalau Serpong tuh ke sana tuh ke Balaraja, atau ke sana ke arah timur itu Cibitung ke sana tuh. Ya, ke Tambun ke sana. Sekarang masih ada karena sekarang rumah Anda sorry jauh, tapi kan pemerintah udah ada namanya itu, udah disupport dengan LRT, MRT. Jadi bisa pakai transportasi yang umum yang massal itu. Oke, baik. Berarti itu harus diperhatiin tuh yang kayak soal suku bunganya, jangan sampai yang soal floating harus dipertimbangin juga ya Pak ya. Pertimbangin. Apakah dengan kalau nanti floatingnya segini gajinya masih mumpuni gitu ya dan lain sebagainya ya. Lalu kalau misalnya ada yang kepengen melunasi KPR, sebenarnya melunasin KPR sebelum dari misalnya dari tenor yang seharusnya, itu hitungnya rugi, jadinya rugi atau untung sih Pak? Gini, setahu aku gini, itu adanya bunga, ya ada pokok. Bunga nih pokok nih ya kan kalau kita berjalan bunga dengan pokok, ya kita jalan terus, semakin panjang Anda diambil cicilan, jujur aja itu semakin tinggi, sayang. Ada beberapa bank bilang pokoknya nggak boleh dilunasi selama 2 tahun. Kalau dilunasin kena penalti atau 3 tahun tergantung. Masing bank punya kebijakan masing-masing gitu. Nah, saran saya kalau Anda kan masih muda, masih produktif, Gen Y itu masih semangat deh ya. Semangat 45 kasarnya kan. Jadi saran saya kalau ngambil boleh 10 tahun, jangan ada yang 20 tahun juga ada, 15 tahun. Semakin panjang kan sayang. Ntar kalau Anda ada rezeki, misalnya di Gisa nih, ada rezeki, tambahin. Bunganya, bukan bunga apa, pokoknya tambahin aja supaya ntar bunga mainnya nggak terlalu gede. Kalau ada rezeki, saran saya dilunasin. Karena ada beberapa analisa saya, teman-teman saya ataupun saya punya klien, ya tahun kedua, ketiga lancar dia pinjam 10 tahun. Tahun ke-6 kita namanya kerja nggak tahu. Betul. Maaf manusia kita nggak tahu, ujung-ujung kita ada tragedi apa nggak tahu. Nah saya punya klien juga ya, maaf tanda kutip, suaminya kerja bagus, jabatannya karena penyakit lewat kesita tuh, dia nggak bisa karena si perempuannya nggak kerja. Jadi kalau memang ada rezeki, saran saya cepet dilunasin. Oke, jadi nggak apa-apa ya cepat dilunasi itu justru ya karena kita nggak tahu, balik lagi nggak tahu ke depan seperti apa gitu ya. Baik, tapi untuk starting pointnya kepengen ambil tenor panjang supaya bisa kebeli itu mestinya nggak apa-apa juga nggak ya? Nggak masalah. Cuma kalau kita ngambil tenor panjang, semakin tenornya semakin panjang, umur Anda juga semakin muda, bank semakin senang. Oke, tadi balik lagi soal sewa atau beli, terus kalau misalnya mereka yang mau beli, rata-rata tuh Gen Z milenial, tadi Bapak bilang lebih ke apartemen atau ke rumah Pak? Rata-rata dari pengalaman Kakak? Gini, kalau menurut saya, kalau Anda seorang Gen Z milenial, aktivitasnya tuh banyak di luar,
Ya, Gisel aktivitasnya banyak, keluar meeting di kanan, di kiri, kemana gitu kan. Kayak yuk lah, nongkrong di kafe segala. Saran saya beli apartemen yang deket alat transportasi. Oke. Yang deket LRT, biar mobilitasnya MRT, enak ya. Mobilitasnya enak. Ya, atau kalau you punya kendaraan, simpen aja lu kendaraan. Capeknya sama, pakai itu kan lebih cepat. Apalagi kan udah mudah kemana-mana ya. Nah, tapi kalau Anda misalnya aktivitasnya sekarang ada namanya tuh kerja di rumah, bisa remote di rumah, banyak media di rumah, ambil aja yang di pinggiran. Tapi kalau di pinggiran saran saya tolong dilihat, karena properti itu ada pengungkit. Daerah itu berkembang apa enggak? Oke. Kalau daerah itu nggak berkembang, you beli, naik cuma lama kayak kura-kura. Tapi kalau daerah itu berkembang, naiknya cepet, kayak pesawat. Contoh, gue kasih contoh. Dulu, namanya Bumi Serpong Damai, orang image-nya tempat jin buang anak. Sekarang, apa sih yang ada di BSD? Temen saya udah tinggal di BSD, malas ke Jakarta karena crowded. Karena BSD semua udah ada. Semakin banyak fasilitas, semakin banyak fasilitas dibangun, sekolahan ada, rumah sakit ada, mau ada semua ada, itu menjadi satu kawasan kota, itu harga akan cepat merangkak naik. Jadi salah satunya kenapa properti bisa naik, karena ada pengungkit. Dibuka jalan tol, harganya naik. Ada sekolahan punya ini, ada ayan mau naik. Jadi kalau mau beli sesuatu properti, terutama nih, cari yang daerahnya disebutnya lagi sunrise, lagi bagus berkembang. Gimana cara kita lihat, gimana cara kita tahu tuh Pak, kalau itu lagi berkembang dan lain sebagainya? Supaya mereka nggak salah pilih developer juga gitu dan lain sebagainya. Gimana tuh caranya bisa? Pertanyaannya bagus banget nih. Ini gue singkat aja jawabannya ya. Ini bisa banyak. Jadi gini, kalau Anda mau beli sesuatu, apalagi nilai properti ya Gisel, properti itu nilainya nggak kecil. Apalagi orang beli properti itu ini memang untuk jangka panjang. Betul. Bisa seumur hidup loh nyeselnya loh. Berhati-hati. Pertama, Anda harus banyak informasi sebanyak mungkin. Kalau kata bahasa sekarang dikepoin. Kepoin tuh developernya. Siapa developernya? Udah bangun di mana aja? Track recordnya seperti apa? Perizinannya bagaimana? Biasanya developer-developer yang gede itu akan menjaga nama baik. Ya, satu. Terus kedua, wilayah tersebut seperti apa? Dilihat tuh, kalau Anda memang keluar tersebut pengen dibeli dari situ, itu jangan lihat sekali. Hari Minggu datang, hari biasa pas jam traffic kerja datang, malam datang ketahuan, oh daerah seperti ini. Satu, Anda harus benar-benar teliti, karena ini membeli rumah, apalagi generasi Z sama milenial ya, ini dalam saya pribadi beli rumah tuh bener-bener tuh nilai paling gede nih. Harus hati-hati kita, ya, diteliti semua. Terus jangan lupa juga baca berita. Dan lagi salah satunya juga tanya ke teman juga. Dan yang paling pokok nih saya saranin, tanya ke agen properti yang ada di wilayah situ. Agen properti itu broker properti seperti saya, seperti Century 21. Apalagi pakai Century 21 ya, dia udah profesional, udah punya udah punya sertifikasi, artinya pasti dia akan menjelaskan sebagai konsultannya. Ya, jangan Anda terbawa emosi, dapat diskon besar, cicilan murah, bla bla bla. Ujung-ujungnya tanda kutip banyak yang tidak dibangun. Betul, iya. Sama juga ada kan istilahnya mereka nggak tahu itu tanah sengketa dan lain sebagainya. Itu wah drama-drama yang kayak gitu yang ingin banget dihindari toh ya Pak ya. Kalau misalnya soal kawasan ini juga perlu diperhatiin nggak sih Pak, istilahnya dia dulunya tuh apa gitu, lahan yang dipilih apakah rawa atau apa, itu juga penting ya Pak ya. Ini saya kasih gambaran. Saya bicara Jakarta ya. Boleh. Ini kan yang nonton Indonesia nih. Ya. Jakarta ini terbagi itu wilayahnya nih. Kita bicara Jakarta Utara. Jakarta Utara pengembangannya tuh laut. Makanya dibikinlah PIK 2 kayak jembatan ke sana. Jakarta Pusat di sini nih. Range cuma segini aja, paling menteng. Cuma segitu-gitu aja karena tanah nggak diproduksi. Kita Jakarta Barat. Jakarta Barat kalau kita lihat ke sana ke arah Puri, ke Alam Sutra, ke Bumi Serpong Damai, ke Lipo Karawaci, ke Cikupa, itu gede banget. Pengembangannya ke sana. Nah, makanya BSD Alam Sutra berkembang tuh. Kalau kita lihat ke Jakarta Selatan, kita lihat ke Depok, ke Sentul. Daerahnya ke pegunungan. Makanya ada satu developer besar buka di daerah sana puncak. Yang Muara ke Ciawi, Sumarekon. Kita daerah ke timur kita lihat. Timur juga berkembang gede karena udah ada MBZ timur. Orang Jawa semuanya lewat timur. Timur kita lihat siapa? Bekasi, Karawang, Cikarang. Jadi kalau Anda mau beli, dilihat juga pengembangannya seperti apa. Ada developer besar di sana. Gitu loh. Jadi kalau Anda suatu ketika mau beli, Anda harus benar-benar teliti track record developer, konsep kedepannya seperti apa. Ini kalau tanda kutip kalau saya beli sekarang sekian ratus juta, kedepannya bisa berkembang nggak?
siapa? Anda boleh teliti setelah itu, tolong Anda cari, tadi saya bilang, agen properti yang profesional supaya membantu Anda gitu. Oke, mantap. Terus kalau misalkan ngomong soal budget sama desain, kalau dari pandangan Bapak nih, rata-rata tuh Gen Z milenial suka pada milihnya budget berapaan? Rata-rata sama desain-desain seperti apa? Mungkin boleh dari budget dulu deh, Pak. Gini, analogisnya gini, saya lagi jualan roti ya. Roti itu kan ada ukurannya. Nah, kalau kita roti jual ukurannya sekian meter, sekian sentimeter misalnya 5.000, tapi tidak market kan kita harus potong nih. Betul. Gitu kan? Iya. Ya. Jangan ngurangin kualitas. Orang akan nggak balik lagi. Nah, jadi yang ngejual itu ada developer. Developer lihat market di angka berapa. Yang sekarang market yang besar berapa itu di bawah 1 miliar, di Oke. atas 350 juta. Market masih banyak di situ. Masih banyak ya, oke. Karena pemerintah tuh kekurangan. Ada program dari pemerintah tuh. Ini ada pemerintah Prabowo. Iya, iya. Itu ada 3 juta rumah. 3 Karena juta dia kotanya rumah. gede banget. Jadi kalau mau nih market yang gede itu di bawah 1 M, di atas 350, 600, 700 di situ mainnya. Oke. Itu untuk generasi yang jet segitu. Oke. Terus kalau untuk dari segi desain gitu. Oke. Kalau kita bicara desainnya dulu tuh ada zamannya tuh saya masih ingat ada namanya Mediterranean, gaya-gaya mode Eropa tuh ada tiang-tiang dua. Terus lari lagi ke gaya ke minimalis. Ya mode-mode Jepang minimalis. Nah, sekarang tuh lagi trennya nih yaitu ke industrial. Oke. Gaya industrial Iya, yang aku pernah melihat ini, atapnya kayak gini nih. Ya. Atau asimetris juga ada gitu gaya ya. industri. Jadi ada beberapa teman saya developer nih bikin gaya yang industri itu lebih cepat laku gitu loh. Ya, jadi developer kalau kita bicara gaya dan lagi kalau Gen Z itu setahu saya milenial, maaf ya tanda kutip ya, nggak usah banyak likukan, nggak usah banyak barang. Dia is simple. Yang penting pencahayaannya oke, accessibility-nya juga oke, semuanya oke. Gen Z itu disukai di situ. Emang ya kalau ngomongin soal tren properti itu nggak ada habis-habisnya ya Pak ya. Nah kalau mereka udah dikasih tips-tips dan lain sebagainya, timing yang tepat itu kapan Pak? Mungkin dari segi finansial atau mungkin ada developer atau bank yang lagi ngadain promo gitu, mungkin ada bocoran-bocorannya timing kapan yang tepat supaya mereka juga cuan dan nggak ketinggian lah harganya gitu. Kalau bicara timing gue cuma bilang, time to buy property. Saatnya sekarang Anda beli properti dan jangan ditunda. Nah, kalau kita bicara timing, memang yang salah satunya Anda harus mempersiapkan keuangan Anda. Ya, Anda persiapkan tuh kemampuan Anda di mana. Kalau kemampuan Anda beli properti yang 300 juta, jangan maksain yang 1 miliar. Kalau kemampuan Anda yang 1 miliar, jangan maksain yang 5 miliar. Dan tentunya ada rupa, ada harga. Masing-masing wilayah punya harga tertentu. Anda harus sering kepoin tuh, ya wilayah-wilayah tertentu. Ya, satu. Terus kedua, Anda tuh harus tahu persiapan kalau Anda mau beli. Tadi saya bilang kan, Anda mau pakai cash, kalau duit Anda ada, atau cicilan bertahap bisa 6 bulan, bisa 12 bulan, bisa 12 bulan, atau yang sekarang nih, bisa tadi saya ngomong, itu bisa dibantu lewat KPR. Tadi kan di awal udah kasih tahu ya, KPR seperti apa. Saatnya kalau Anda udah punya tanda jadi DP minimal 10 atau 20%, Anda masukin aja cicilannya, Anda bisa tarik pendek atau jangka panjang tenornya, tergantung kemampuan Anda. Sepertiga dari gaji Anda, jangan Anda paksain. Kalau Anda pengen cepat melunasin tips saya tadi ya, Anda harus punya penghasilan tambahan di waktu kerja Anda yang pokok, yang utama seperti itu. Dan terakhir, Anda harus siap mental. Karena kalau kita beli properti, next suatu ketika kita ada apa-apa, Anda nggak siap mental Anda, ya pengen dijual lah, mau disita sama bank lah, whatever apapun. Ya persiapkan diri. Ini terutama untuk generasi milenial dan generasi Z. Kalau Anda punya rejeki, Anda punya kemampuan, time to buy properti mulai sekarang. Nah, terus kedua, Anda harus sering kepoin wilayah yang Anda incar. Misalnya nih, saya mau nyari di wilayah barat. Bukan Jakarta Barat, tapi wilayah barat. Wilayah barat itu bisa ke Alam Sutra, ke Gading Serpong, ke Bumi Serpong dan BSD, ke Lipo Karawaci, ya, Banjarwijaya, daerah-daerah sana lah ya. Ke sana, Anda harus lihat di sana tuh developernya siapa aja, ada promo apa enggak. Biasanya developer kalau launching produk baru nih suka ada diskonnya gede-gedean tuh. Atau developernya lagi anniversary, lagi ada ulang tahun. Apalagi sekarang nih, pemerintah lagi ngebantu nih. Ya kalau di 2 miliaran tuh
ada pajak yang digratisin sama pemerintah. Iya, saya baca. Ya, Masih berlaku ya? Jadi masih berlaku sampai akhir tahun ini. Manfaatkan kesempatan ini karena pemerintah di era Prabowo ini membantu nih ya. Developer juga tuh pengen launching tuh kasih sesuatu. Ya, produk-produk yang cepet kejual juga. Makanya dia kasih diskon gede. Jadi kalau bicara timing tuh sekarang saatnya. Kalau Anda mampu, jangan ditunda-tunda karena harga properti nggak ada namanya istilahnya turun. Harga properti setiap tahun itu akan naik. Sekali lagi, time to buy property. Mantap, udah dikasih tahu tips-tipsnya ya kalau mau cari diskonan ya jangan males-males kepoin ya. Tadi sempat di-mention soal pemerintahan sekarang gitu ya. Kalau pemerintahan sebelumnya kan PUPR gabung, nah sekarang pisah. Itu gimana tanggapan Bapak? Jadi sekali lagi saya mau ngucapin terima kasih buat Bapak Joko Widodo karena udah memimpin 10 tahun, sekarang udah pemerintah baru Pak Prabowo Subianto. Dulu pas zamannya Pak Jokowi, PUPR tuh digabung, pekerjaan umum perumahan rakyat, Pak Basuki ya. Nah sekarang udah dipisah, khusus ada Kementerian Perumahan Rakyat yang sekarang menterinya Pak Marwar Sirait ya. Dia punya program 3 juta rumah. Jadi dengan program dari pemerintah untuk orang cuma dapat rumah nih, tentunya pemerintah nih saya yakin ada program-program yang memudahkan masyarakat untuk bisa beli rumah, terutama generasi Z sama milenial. Generasi sandwich juga mungkin bisa terbantu juga ya? Harusnya terbantu juga. Nah programnya seperti apa, ntar kita info lagi ya. Tapi intinya pemerintah udah support nih. Dengan segala macam tadi ada pajak yang dapat potongannya 50%, ada yang free 100%. By the way, saya sih berharap dengan pemerintah baru ini deadlock orang nggak punya rumah tuh semakin berjauh, semakin pendek lah. Karena dipermudah, itu aja sih. Wow. Itu mungkin udah dipermudah jadi istilahnya menjadi titik terang, menjadi pintu cerah juga ya untuk mereka-mereka yang ingin memiliki hunian. Terus kalau misalnya kita ngomong yang saat ini dulu ya, kan banyak juga nih Pak ya yang generasi sandwich yang tadi kayak Gisela ngomong tuh Pak, kayak mereka tuh pengen banget punya hunian tapi kayak mereka masih ada beban keluarga. Itu gimana ya Pak? Ada tips and triknya nggak tuh? Jadi kalau memang si generasi sandwich ini dia punya fokus buat keluarga, ini mungkin agak sedikit saya lebih ke spiritual ya. Kalau Anda memang pokoknya ke keluarga, bantu mungkin Anda sebagai tulang punggung ya buat orang tua Anda, karena orang tua Anda mungkin secara finance nggak mampu, atau Anda membantu adik-adik Anda sekolah gitu. Tapi Anda keinginan pengen punya rumah, saran saya di waktu luang Anda yang tadi saya bilang, Anda punya keahlian apa, Anda cari kursus lagi, cari tambah keahlian lagi. Ya, karena kenapa sekarang itu kalau Anda punya keahlian itu memang dicari orang, tentunya penghasilan akan gede. Satu, yang kedua, tetap bantu orang keluarga. Tuhan itu Maha Adil. Ya, entah barangkali Anda dinikahin orang konglomerat, orang kaya kan kita mana tahu ya, karena Tuhan itu adil ya. Satu, terus kedua, kalau Anda terus bergerak, Anda terus cari circle orang-orang yang positif, orang-orang yang punya value, Anda bergaul orang-orang yang memang punya visi ke depan ya. Artinya jangan sampai waktu luang Anda pergunakan tanda kutip dengan hal yang tidak produktif. Karena Anda kan tenaga Anda masih kuat gitu loh. Jangan sampai pulang kerja, maaf nih rebahan gitu loh, mager gitu nggak. Cari sesuatu yang bisa menghasilkan. Cari tambahan apapun. Ntar kalau itu, Tuhan tadi saya bilang, karena udah bantu Anda keluarga, rezeki Anda akan datang dari orang karena Anda bantu keluarga gitu ya. Terus aja jangan merasa patah semangat, karena segala sesuatu kalau Anda doa dengan keyakinan, apa yang Anda inginkan Tuhan akan kasih. Cuma tinggal tunggu waktu aja, Anda perlu sabar aja gitu ya. And lastly yang nggak kalah penting nih buat Gen Z dan milenial Pak, supaya mereka nggak salah pilih properti. Aku pengen nanya, dari agen properti tuh bisa kasih servis apa aja, step-stepnya sampai mana gitu yang bisa diberikan, jasanya seperti apa? Silakan Pak. Oke. Ini buat milenial, Gen Z ataupun buat Anda ya yang mau beli properti lewat agen properti, ya cari agen properti yang udah masuk ke asosiasi namanya AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Dia udah punya lisensi dan tentunya profesional. Agen properti, dan yang udah ada juga yang agen properti yang udah punya nama seperti Century 21. Aku kan di Cempaka Putih nih, Century 21 Prioritas. Ada di mana-mana juga ada. Banyak lah pokoknya agen properti profesional. Nah kalau Anda mau beli properti lewat agen properti, saya bilang mereka akan menjadi konsultan Anda
Pertanyaannya Gise, servis apa yang akan diberikan? Servisnya banyak banget. Pertama, dia akan memberikan analisa harga. Harganya pantas enggak? Kemahalan kah? Harganya ketinggian kah? Harganya ini kah? Pasti dikasih tahu sama agent properti. Karena agent properti itu menjembatani nih. Kedua, agent properti yang profesional akan memberikan konsepnya, artinya daerah tersebut akan berkembang apa enggak? Ya. Dan ketiga, agent properti itu akan memberikan pelayanan, diantar sampai notaris, nganterin ke rumah-rumah, terutama secondary atau primary ya, dianterin, lihat unitnya. Tapi yang paling penting nih, yaitu agent properti itu harus ngerti legalitas. Karena kenapa? Ini sertifikatnya bisa hak milik, ini sertifikatnya bagus, ternyata bodong atau ada pemalsuan. Nah itu agent properti yang profesional itu akan memprotek Anda untuk segi legalitasnya. Jadi penting sekali karena beli properti bukan hanya Anda beli apartemen, bukan Anda hanya beli rumah. Karena itu paket, satu fisiknya yaitu rumahnya, apartemennya, yang kedua itu suratnya, legalitasnya. Kalau dua-duanya sinkron, legalitas oke, tempatnya nyaman, fisiknya oke, itu bagus. Salah satunya kalau pakailah agent properti yang profesional dan berlisensi, itu bisa. Wow, daging banget nih ya buat kalian yang udah mengincar-ngincar hunian in people. Ini suatu pelajaran yang bisa kalian dapatkan sebelum membeli hunian ya Pak ya. Thank you so much ya Pak sudah sama-sama Gisel. Mampir-mampir ke Propertips, seru banget. Nah buat in people makanya yang mau cari-cari hunian bisa juga langsung kepoin Instagramnya Century 21 Prioritas ya Pak ya. Untuk nanya-nanya lebih lanjut. Kalau kayak gitu terima kasih Pak Margo. Sama-sama. Sudah berkunjung ke Propertips. Saya Gisel Azaria dan Pak Margo pamit. See you di Propertips selanjutnya in Today in People's Way. Bye!